mereka tuh pengen liburan, tapi mereka sadar budget mereka tuh sedikit dan mereka nggak punya banyak uang untuk bisa pergi liburan. Nah, pas lagi mau tidur, tiba-tiba si cewek ini mendengar bisikan-bisikan gitu Dia ngerasa tengkuknya ditiup gitu. Dia udah ngerasa ada yang aneh kan. Gak itu aja, lalu tiba-tiba guys, serem banget karena terlalu sompral dan terlalu sombong. Anak perempuan ini didatangin dan dikejar-kejar sama hantu nenek noni Belanda. Jadi ceritanya ada 3 orang cewek yang udah temenan lama kan. Nah, mereka ini tuh sahabat karib gitu. Nah, mereka tuh pengen liburan, tapi mereka sadar budget mereka tuh sedikit dan mereka nggak punya banyak uang untuk bisa pergi liburan. Tapi mereka ini kekeh banget pengen liburan kan, karena udah lama banget mereka bertiga itu nggak liburan. Karena uangnya kurang, salah satu dari temennya ini punya usul. Katanya pamannya itu punya villa di pinggir kota yang bisa mereka tempatin. Katanya villanya itu nggak dipakai Di dekat villanya itu ada tempat wisata gitu. Jadi mereka bisa menghemat uang untuk biaya penginapan. Mereka nggak perlu bayar kan, karena itu villa milik pamannya. Jadi mereka cuma perlu nyiapin uang untuk pergi jalan-jalannya aja. Tapi dia harus minta izin pamannya dulu kan. Ini si cewek itu meminta izin pamannya. Nah, dia telepon pamannya kan. Kata pamannya, oke-oke aja. Pamannya itu ngasih asalkan mereka itu bisa jaga sikap dan gak arogan di villa itu. Kata pamannya, yang penting mereka itu berperilaku baik dan tidak ngomong kotor. Pamannya udah ingatin kan dari awal untuk mereka bersikap sopan di villa tersebut. Nah, karena sudah dikasih izin, dia kabarin tuh temen-temennya. Akhirnya karena udah dapat tempat untuk menginap dan hemat biaya, mereka seneng banget mereka antusias banget untuk pergi liburan kan. Keesokan harinya setelah mendapat izin dari paman tersebut, mereka bertiga pun pergi ke villa itu Kebetulan mereka sampai di villa itu malam hari gitu kan. Sesampainya di villa, mereka keliling-keliling villa tuh. Nah, di villa itu ada foto nenek-nenek noni Belanda. Nah, salah satu dari temennya ini sompral dan bilang, itu foto siapa, kok dipajang? Terus si cewek yang pamannya punya villa jawab, kata dia itu adalah leluhur mereka. Dulunya villa tersebut milik nenek-nenek noni Belanda tersebut, lalu diwariskan ke keluarga mereka. Sebagai apresiasi dan penghargaan, keluarga mereka memutuskan untuk memajang foto si nenek noni Belanda tersebut di villa ini. Nah, setelah mendapat penjelasan tersebut, temennya itu malah sompral dan bilang kalau ketemu sama nenek itu, dia pengen cekik leher nenek tersebut. Nah, mendengar perkataan itu, temen-temennya ingatin kan, jangan sompral, nggak boleh tahu, kata dia gitu. Kan aku udah ingetin, kita nggak boleh bersikap kasar di sini, kita harus menjaga sopan santun. Tapi walaupun udah diingatin gitu, si temennya ini tetap aja sompral dan sombong, katanya dia nggak percaya gitu-gituan. Akhirnya setelah berbincang-bincang lama, mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamar mereka masing-masing. Mereka tidur sendiri-sendiri kan. Nah, pas lagi mau tidur, tiba-tiba si cewek ini mendengar bisikan-bisikan gitu Dia ngerasa tengkuknya ditiup gitu. Dia udah ngerasa ada yang aneh kan. Gak itu aja, lalu tiba-tiba pintu kamarnya itu digedor-gedor Dia udah ketakutan banget kan. Setelah digedor-gedor, tiba-tiba muncullah hantu nenek-nenek noni Belanda tersebut yang ngejar-ngejar dia. Dia minta-minta tolong, dia mau kabur dari kamar tersebut kan. Tapi kamar itu dikunci Dia teriak-teriak minta tolong ke temennya. Akhirnya setelah dia teriak-teriak, temennya mendengar suara dia berteriak-teriak. Temennya langsung kebangun dan langsung khawatir karena mereka takut terjadi sesuatu sama temennya ini kan. Dan ternyata tadi setelah dia berusaha membuka pintu, akhirnya dia bisa bebas. Dia sembunyi di bawah meja makan gitu kan. Tapi pas dia sembunyi di bawah meja makan itu, si hantu noni Belanda itu tetap ngikutin dia dan bilang, kenapa kamu takut ketemu aku? Bukannya kamu mau ketemu aku dan mau mencekik leherku? Di situ si anak perempuan ini minta-minta maaf dan dia berteriak-teriak minta tolong sama temennya kan. Dia meminta maaf ke hantu nenek tersebut katanya dia sudah tidak bersikap tidak sopan dan dia menyesali perbuatannya. Tapi si nenek ini awalnya nggak mau maafin kan Si nenek ini tetap mau nakutin. Untungnya teman-temannya itu segera datang dan melihat dia berada di bawah meja makan Seketika temennya langsung ngambil dia dan di situ dia ngajak teman-temannya pulang kan. Tapi karena posisinya sudah tengah malam dan berbahaya untuk anak perempuan berjalan di tengah malam, maka teman-temannya bilang, besok pagi-pagi banget kita langsung keluar dari tempat ini ya. Untuk malam ini mereka akhirnya memutuskan tidur bareng
sering, nggak tidur sendiri-sendiri lagi kan. Nah ini jadikan pelajaran ya, untuk kita harus bersikap sopan dimanapun kita berada. Ya kalau kalian nggak percaya dengan yang namanya makhluk halus, itu nggak apa-apa, itu pilihan kalian. Tapi nggak ada salahnya kalian tetap menjaga sopan santun dimanapun kalian berada. Nah ada nggak di antara kalian yang pernah punya cerita yang sama? Kalau ada tulis di kolom komentar ya.